Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Faridia. Di sini saya sebagai moderator yang akan membawa debat pada hari ini mengenai atau membahas tentang diskriminasi terhadap minoritas. Jadi pada debat kali ini akan membahas tentang isu-isu penting, kemudian tidak hanya berdampak bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian debat ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai perspektif dan solusi. Baik, mari kita dengarkan secara sportif, kreatif, dan kritis, dimulai dari perkenalan dari tim pro di sebelah kiri saya dan akan dilanjutkan oleh tim kontra di sebelah kanan saya. Baik, untuk tim pro silakan perkenalkan. Baik, terima kasih atas moderator atas sambutannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofiani dan di sebelah saya adalah partner saya yaitu Raihan Sabri. Di sini tema debat kali ini yaitu diskriminasi terhadap minoritas. Kami akan membahas mengenai isu yang sangat penting ini. Diskriminasi bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tapi juga menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Setiap individu terlepas dari latar belakangnya berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Dengan mengatasi diskriminasi, kita tidak hanya memperjuangkan keadilan, tapi juga menciptakan masyarakat lebih inklusif dan harmonis. Kali ini kami akan menyampaikan argumen yang menunjukkan betapa pentingnya melawan diskriminasi atau melindungi hak-hak minoritas. Kami percaya bahwa hanya dengan mengakui dan menghargai keberagaman, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih perkenalan dari tim pro saya kasih itu, kemudian akan dilanjutkan oleh tim kontra yang akan memperkenalkan dirinya. Baik, tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari moderator. Kami dari tim kontra ingin memperkenalkan diri kami. Dari saya, Nurul Harani bersama rekan saya, Davina Indah Nuraini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pandangan kami mengenai isu diskriminasi terhadap minoritas. Kami memahami bahwa diskriminasi adalah masalah serius yang harus dihadapi. Namun, kami berargumen bahwa pendekatan yang sering diambil untuk mengenai isu ini bisa memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Terkadang, upaya untuk melindungi hak minoritas dapat berujung pada ketidakadilan bagi kelompok lain. Sebagai contoh, menciptakan keterhubungan baru di masyarakat. Hari ini, kami akan menjelaskan argumen kami mengenai bagaimana pendekatan yang bisa lebih seimbang dan lebih inklusif diperlukan untuk menciptakan harmoni sosial tanpa mengorbankan kebebasan dan hak individu yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang telah memperkenalkan dirinya. Di sini kita memiliki dua tim pro yang akan membela pentingnya melawan diskriminasi, dan di sebelah kanan saya tim kontra yang akan menyampaikan pandangan yang berbeda. Mari kita mulai dengan tim pro. Baik, terima kasih moderator. Seperti yang sedang berbicara, tindakan atau tindakan yang tidak adalah dapat menciptakan ruang bagi kelompok itu untuk mengembangkan dan melestarikan karakteristik mereka yang dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan keberagaman sosial. Diskriminasi ras dapat membantu mempertahankan struktur sosial yang memberikan pengakuan dan identitas kelompok tersebut, terutama dalam konteks di mana identitas rasial dianggap sebagai elemen kunci dari kohesi sosial. Dalam beberapa kasus, diskriminasi rasial dapat dipandang sebagai cara untuk menangani kebutuhan spesifik dari kelompok itu, misalnya dalam konteks bantuan sosial atau program pengembangan komunitas serta setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil terlepas dari latar belakangnya. Argumen selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Sabri. Baik, kita tahu bahwa mengatasi diskriminasi dalam masyarakat juga sangat penting karena menghargai keberagaman memiliki tingkat kebahagiaan produktivitas yang lebih tinggi. Diskriminasi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.
ketidakadilan sosial mengarah pada konflik dan ketegangan. Dengan memperdayakan minoritas, kita menciptakan lingkungan yang lebih damai. Sebagai contoh, di negara yang menerapkan kebijakan inklusif, terjadi penurunan angka kriminalitas dan peningkatan kohesi sosial. Baik, terima kasih atas argumen yang sudah disampaikan oleh tim pro. Mari kita dengarkan argumen yang akan disampaikan oleh tim kontra. Tim kontra, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Namun, perlu diketahui, diskriminasi terhadap minoritas ras merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau jasa yang dialami oleh kelompok ras tertentu. Itu dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan sistem hidup. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap termasuk secara relatif, kepasaman dan ketidakadilan struktural. Dan perlu diperhatikan juga, penting untuk memahami dampak dari ketidakadilan diskriminasi ini, seperti kehilangan peluang, termasuk psikologis, dan perpecahan sosial. Upaya untuk mengatasi hal ini, diskriminasi ini meliputi pendidikan, kebijakan afirmatif, dan promosi kesetaraan hak asasi manusia. Selain itu, diskriminasi ras juga mendalam yang merugikan, menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Setiap individu berhak diperlakukan dengan hormat, terlepas dari latar belakang rasial mereka. Mengatasi diskriminasi ini membutuhkan kesadaran kolektif, pendidikan, dan perubahan struktural untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Davina. Kami setuju bahwa diskriminasi adalah masalah, tetapi bagaimana yang diambil dari berkembang. Upaya untuk melindungi hak minoritas terhadap merugikan kelompok mayoritas sebagai contoh menciptakan ketidakadilan baru dan kebijakan alternatif. Meskipun dimaksudkan untuk membantu, tetapi dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan kelompok lain yang merasa terpinggirkan. Kami berpendapat bahwa fokus yang berlebihan dapat diskriminasi menyebabkan kebahagiaan sosial. Alih-alih untuk bersangkutan, pendekatan tersebut seringkali memperkuat stereotip dan memperburuk polarisasi. Ketika isu minoritas selalu diangkat, kelompok mayoritas merasa diabaikan yang menciptakan rasa termusuhan. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak tim. Saya apresiasi atas argumen dan pendapat yang telah disampaikan dan yang telah diberikan. Baik, di sini akan ada sesi diskusi mengenai membuat simpulan atas argumen yang telah disampaikan. Baik, diskusi dimulai dari rekan. Baik, waktu diskusi telah habis. Kita mulai kesimpulan dari tim pro. Tim pro, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Diskriminasi ras dapat membantu mempertahankan struktur sosial yang memberikan pengakuan dan identitas kelompok tertentu, terutama dalam konteks di mana identitas rasial dianggap sebagai elemen kunci dari kohesi sosial. Dalam beberapa kasus, diskriminasi rasial dapat dipandang sebagai cara untuk menangani kebutuhan spesifik dari kelompok tertentu, misalnya dalam konteks bantuan sosial atau program pengembangan komunitas rentan. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, terlepas dari latar belakangnya. Terima kasih. Ya, betul yang sudah dikatakan oleh rekan saya. Diskriminasi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ketidakadilan sosial mengarah pada konflik dan ketegangan. Dengan memperdayakan minoritas, kita menciptakan lingkungan yang lebih damai. Sebagai contoh, di negara-negara yang menerapkan kebijakan inklusif, terjadi penurunan angka kriminalitas dan peningkatan kohesi sosial. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan dari tim pro. Baik, selanjutnya pada tim kontra untuk menerangkan hasil kesimpulannya. Tim kontra, dipersilakan. Baik, dapat disimpulkan bahwa ini merupakan tindakan atau perilaku yang membedakan dan memperlakukan seorang secara tidak adil berdasarkan ras atau etnisnya. Dampak dari diskriminasi ras ini sangat tidak baik karena dapat merugikan baik individu maupun masyarakat. Mereka
akan menciptakan ketidakadilan sosial, memperkuat ketegangan antar kelompok, dan menghambat kemajuan ekonomi. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra telah memberikan argumennya dan memberikan pendapatnya masing-masing mengenai konteks kita yaitu diskriminasi terhadap minoritas. Saya apresiasi itu. Kemudian kita telah tiba di penghujung acara. Saya, Muhammad Abdi Farizia, sebagai moderator akan menutup debat terbuka pada kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.